indikator syukur kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan memohon kepada Allah agar Allah melembutkan hati kita, membukakan pikiran kita, membukakan rahasia segala rahasianya untuk kita, mengizinkannya untuk kita memasuki pemahaman-pemahaman yang sejati terhadap ayat-ayatnya, terhadap tanda-tanda kebesarannya. Oleh karenanya mari kita sapa asmanya dengan penuh kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, ibunda dan sahabat-sahabat sekalian, saya akan mengajarkan sebuah doa. Dan doa ini diajarkan Allah langsung kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan doa ini menjadi amalan kita. Dan doa ini ada di dalam Al-Quran. Kita bisa lihat doa ini ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 53. Saya pernah membaca bolak-balik Quran surat Ali Imran. Ternyata Quran surat Ali Imran ini termasuk salah satu surat yang di dalamnya syarat sekali dengan perintah-perintah Allah kepada kita. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan Ali Imran? Imran itu dari kata amir, umir. Wa bizalika umirtu. Jadi amir, umir itu kan sebetulnya adalah pemimpin. Makanya pemerintah itu disebutnya tuh umaro, amir, umir, imran. Jadi sebetulnya Ali Imran itu adalah mereka-mereka yang termasuk ke dalam sebuah keluarga yang taat akan perintah Allah. Apakah kita sudah termasuk keluarganya Ali Imran itu? Sebetulnya kita bisa membuat tabel. Dari sekian banyak perintah Allah yang diwujudkan di dalam Quran surat Ali Imran, berapa persen perintah-perintahnya itu yang sudah kita lakoni dalam kehidupan ini? Saya sendiri kalau mempresentasi itu mungkin belum termasuk ke dalam Ali Imran ini. Barangkali dari 100% perintah Allah, barangkali baru 1%-nya pun itu sudah bagus. Nah, kita akan tunjukkan pada malam ini bahwa Quran surat Ali Imran itu di dalamnya syarat sekali dengan perintah, dan kita akan coba untuk memahami perintah-perintah yang paling krusial dulu. Kita akan mengawali pembahasan ini dari membahas sebuah doa yang diajarkan Allah pada Rasulullah SAW, dan seharusnya doa ini menjadi amalan kita umatnya Rasul. Doa ini sebetulnya sudah sering barangkali sebagian kita membacanya, cuma barangkali kita membacanya tidak dengan kesadaran. Allah menyatakan, Rabbana, ya Tuhanku, amanna. Amanna ini bukan sekedar iman, tapi ini adalah pernyataan past tense kalau dalam bahasa Inggris, sesuatu yang telah lampau. Amanna, kami telah beriman. Jadi orang ini baru bisa menyatakan pernyataan ini dengan pernyataan kami telah beriman jika dia telah menapaki sebuah perjalanan untuk mencapai iman itu sendiri. Sebetulnya Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang memiliki rasa percaya diri. Tapi rasa percaya diri itu kalau kelebihan percaya dirinya jadi overconfidence. Rasa percaya diri yang berlebihan itu akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang tertutup oleh keakuan kita sendiri. Rasa percaya diri yang diajarkan Allah pada Rasulnya adalah rasa percaya diri yang dibangun oleh sebuah pengalaman spiritual.
bukan rasa percaya diri yang dibangun oleh fanatisme. Umat Islam memiliki rasa percaya diri dengan menyatakan Tuhanku adalah Allah yang maha segalanya, tapi tidak mengenali Allah. Dia menyatakan bahwa teladanku adalah Muhammad yang paling sempurna dalam perjalanan spiritualnya, tapi dia tidak mengerti kesempurnaan Nabi Muhammad di mana. Umat Islam menyatakan bahwa aku telah berpedoman pada Al-Quran, kitab yang paling sempurna, tapi dia sendiri tidak mengetahui kesempurnanya Al-Quran. Sehingga rasa percaya diri yang ada pada dirinya, itu rasa percaya diri yang berlebihan, yang dibangun oleh fanatisme agama. Dan itu yang barangkali selama ini telah mengkungkung kita dalam sebuah keadaan di mana umat Islam itu sulit untuk berkembang. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad dengan pernyataan amanna, kami telah beriman. Kita diajarkan untuk membuat sebuah pengakuan akan kepercayaan diri pada diri kita. Tapi ini tentu saja kepercayaan diri yang harus dibangun oleh rasa tawadu yang didasarkan atas pengalaman kita sendiri. Jadi dikembalikan lagi kepada definisi iman tentu saja. Iman itu adalah terbukanya mata kalbu yang kemudian kita menyaksikan dengan pandangan kalbu kita, kemudian kita mengikrarkan apa yang kita saksikan dalam perwujudan syahadat kita, itu baru iman. Iman bukan sekedar iman pengakuan. Sebetulnya amanah ini bisa diucapkan oleh siapa saja. Bisa diucapkan oleh orang yang benar-benar beriman, bisa juga diucapkan oleh orang yang mengaku telah beriman. Bisa kan? Bisa. Tapi tentu saja kita ingin termasuk orang-orang yang mengaku beriman, dan iman itu diakui juga oleh Allah karena kita bisa membuktikan dengan seyakin-yakinnya apa yang menjadi indikator iman itu sendiri pada diri kita. Ya, salah satu contoh saja dalam Al-Quran, Allah menyatakan, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang telah khusyuk dalam sholatnya. Itu ciri iman. Jadi orang-orang yang telah khusyuk dalam sholatnya itu baru iman. Berarti kalau dia belum bisa khusyuk dalam sholatnya, ya belum iman. Kan gitu. Nah, indikator-indikator ini harus dipertanggungjawabkan oleh kita, bukan sekedar pengakuan. Baru kita memiliki rasa percaya diri untuk menyatakan amanah, bahwa aku telah beriman. Karena bagi orang-orang yang memiliki komitmen spiritual, setiap kata-kata yang dia ucapkan, apalagi di hadapan Allah, ucapan ini harus dipertanggungjawabkan. Karena ucapan amanah ini diawali dengan kata-kata Rabbana. Berarti kita menyapa kepada Allah. Berarti kita sedang berdialog dengan Allah. Rabbana amanah. Ya Tuhanku, aku telah beriman. Ini bukan sekedar kata-kata. Karena bagi orang yang punya komitmen spiritual, mengucapkan kalimat ini diperlukan tanggung jawab yang luar biasa. Iman kepada apa? Teruskan ayatnya. Bima anzalta. Kepada apa yang telah engkau turunkan kepadaku. Luar biasa. Berarti orang ini baru bisa mengatakan Rabbana amanna bima anzalta. Ya Tuhanku, kami telah beriman kepada apa yang telah engkau turunkan kepadaku. Andai kita sudah merasakan bahwa Allah telah menurunkan sesuatu kepada kita. Paham? Apa yang diturunkan Allah kepada kita? Yang diturunkan Allah kepada kita, ya apa yang Allah pertunjukkan kepada kita ketika kita sedang menemuinya. Dan andai kita tidak bisa menyaksikan apa yang sedang Allah pertunjukkan kepada kita ketika kita sedang membuka pandangan kalbu kita, berarti tidak ada yang bisa kita akui bahwa di sini Allah menyatakan Rabbana amanna bima anzalta. Saya ingin membuat agar kita menjadi sederhana. Ya Tuhanku, aku telah beriman bima anzalta, kepada apa yang telah engkau pertunjukkan
kepada. Jadi ketika kita masih ragu dengan apa yang Allah pertunjukkan kepada kita, sesungguhnya kita sedang menipu diri kita ketika kita mengucapkan kalimat ini. Betul? Makanya kalimat ini harus dipupuk dengan sebuah pengalaman spiritual agar kita memiliki rasa percaya diri untuk mengucapkannya. Jangan sekedar ucapan yang tidak diiringi dengan keyakinan yang melekat pada diri kita. Rabbana amanna. Ya Tuhanku, aku telah beriman bima anzalta pada apa yang telah engkau pertunjukkan kepadaku. Kepada apa yang telah engkau turunkan kepadaku. Jadi kalau kita berbicara yang diturunkan itu Al-Quran, ya Al-Quran cuma diturunkan pada Nabi Muhammad. Berarti ayat ini tidak berhak untuk dibacakan oleh siapapun kecuali oleh Nabi Muhammad. Berarti ayat ini sangat monopoli. Hanya bisa diucapkan oleh seorang Muhammad yang tidak bisa diucapkan oleh kita kalau kita tidak bisa mengalami apa yang dialami oleh seorang Muhammad. Makanya Quran di sini ya yang diturunkan Allah di sini bukan sekedar Quran yang itu. Tapi Quran yang sejati yang Allah bisa pertunjukkan kepada siapa saja karena dia ada bersama dengan kita, lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita, siapapun manusianya. Dia bersama dengan Allah. Paham? Adil Allah. Jadi kalau saya sedang bahas Quran seperti ini tuh yang harus dilihat itu bukan sekedar bahasan Qurannya, tapi pola pikir Quran. Kalau kita membahas Quran hanya melihat esensi dari ayat itu sendiri, kita cuma dapat satu ayat. Tapi kalau kita membahas pola pikir ayat, kita mendapatkan yang universal dari sistematika pikiran-pikiran Allah dalam tanda kutip dengan Al-Quran yang sangat luar biasa ini. Terus berikutnya, wataba'na rasul dan kami telah mengikuti Rasul. Paham? Urutannya coba, luar biasa kan? Ya Tuhanku, aku telah beriman kepada apa yang telah engkau pertunjukkan kepadaku karena aku telah mengikuti Rasul. Logik? Jadi orang yang mengikuti Rasul, cirinya adalah dia telah mendapatkan ilmu di mana dengan ilmu itu Allah menunjukkan sesuatu kepada dirinya. Jadi kalau begitu dari ayat ini semakin mengerucut sebetulnya. Apa sih yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad? Cuman satu cara menemui Allah. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu sekalian pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang sangat sempurna. Contoh tentang apa? Sangat spesifik. Liman kana yarjullah. Contoh tentang cara menemui Allah. Wal yaumal akhir dan di hari kemudian wa zakarallaha katsira, dia bisa mengingat Allah banyak-banyak. Logik? Mencontoh Nabi. Contoh yang mana? Cara menemui Allahnya. Begitu kita mencontoh Nabi tentang cara menemui Allahnya, di hari berikutnya setelah ketemu wa zakarallaha katsira, maka kita bisa mengingatnya banyak-banyak. Logik? Coba sekarang buka Quran surat Al-Ahzab, surat yang 33. Coba buka ayat yang ke-21. Lihat. Laqad sesungguhnya kana lakum bagi kamu sekalian fi pada diri Rasulullah uswatun hasanah, ada teladan yang sempurna. Teladan tentang apa? Liman kana yarju. Sebenarnya yarju itu bukan menemui. Yarju itu artinya kembali. Liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin kembali kepada Allah. Nah kemudian para mufasirin yang pintar menyatakan kalau kita ingin kembali kepada Allah, syaratnya harus tahu Allah. Itu didasarkan pada Quran surat Al-Isra ayat 72 yang menyatakan barang siapa yang buta di dunia lebih buta di akhirat. Berarti kalau kita tidak ingin buta di akhirat, di dunia jangan buta. Barang siapa yang tidak ketemu Allah di dunia tidak akan ketemu Allah di akhirat.
Berarti kalau ingin ketemu Allah di akhirat, ketemulah dari dunia ini. Untuk bertemu dengan Allah, dia harus tahu caranya, kan begitu. Makanya liman kana yarjullah, aslinya adalah bagi orang yang ingin kembali kepada Allah. Logikanya adalah untuk kembali kepada Allah harus menemui Allah, maka liman kana yarjullah sering diterjemahkan bagi orang yang mengharap berjumpa dengan Allah. Paham? Kemudian berikutnya apa? Wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir selalu diterjemahkan hari kiamat. Padahal wal yaumal akhir itu terjemahnya adalah di hari kemudian. Hari kemudian kapan? Hari kemudian itu adalah hari setelah hari ini. Besok, lusa, dan seterusnya. Paham? Wa zakarallah katsira, akan bisa mengingat Allah banyak. Sekarang urutkan. Kita mencontoh uswatun hasanah Rasul. Tentang apa? Tentang cara menemui Allahnya. Betul? Setelah menemui Allah, hari ini kita bisa menemuinya, maka di hari kemudian, setelah hari ini, maka kita bisa mengingatnya banyak-banyak. Masuk akal? Jadi akhirnya gak logik bagi orang yang mengharap rahmat, ngawur, dan kedatangan hari kiamat, dan menyebut, loh, zikir itu bukan menyebut, zikir itu mengingat. Kata mengingat diterjemahkan jadi menyebut saja, itu sudah salah kaprah. Makanya umat Islam ketika mengatakan la ilaha illallah, itu disebutnya zikir. Kan sudah salah kaprah. Ketika dia menyebut, dianggapnya sudah mengingat. Jadi salah kaprah. Akibatnya semua memiliki overconfidence tadi. Rasa percaya diri yang berlebihan karena dirinya merasa sudah mengingat. Padahal menyebut-nyebut nama saya, kalau belum pernah ketemu dengan saya, tidak akan bisa mengingat saya. Cuman bisa mengingat Saiful, cuma tulisannya saja. Tulisan Saiful, bukan Saiful. Cuman kita kadang-kadang nggak nyadar. Makanya bersyukur ya, masuk kepada kelompok pengajian di sini, dan kita bisa berbicara di sini buka-bukaan. Udah tidak ada dinding lagi, kita bicaranya udah buka-bukaan. Dan kita mendapatkan pemahaman yang paripurna. Baik, kita teruskan. Ya, pada Quran surat Ali Imran tadi, ya, 53. Kita teruskan dulu. Ya, Rabbana, ya Tuhanku, amanna, kami telah beriman. Iman pada apa sih? Bima anzalta, pada apa yang telah engkau pertunjukkan kepadaku. Sudahkah Allah menunjukkan sesuatu kepadamu? Jadi kalau sudah Allah menunjukkan sesuatu kepadamu, apa yang Allah pertunjukkan kepadamu, ya imani. Tapi kalimat ini tidak bisa diucapkan oleh mereka yang belum mendapatkan pengalaman di makna Allah tidak menunjukkan apapun pada dirinya. Dia sendiri tidak mempunyai keinginan untuk itu. Paham? Makanya di sini dikatakan wataba'na rasulah, karena kami telah mengikuti Rasul. Katakan, dalam hal apa mengikuti Rasulnya? Dijelaskan di Quran surat Al-Ahzab ayat 21 tentang cara menemui Allah. Baik, sekarang kita ekstrapolasi sedikit. Kalau mengikuti cara tidurnya Rasul, bisa nggak Allah menunjukkan sesuatu kepada kita? Kalau umat Islam kebanyakan itu, kita berbicaranya itu tidak fokus. Mencontoh Rasul itu, kebanyakan ya dicontoh yang lain-lainnya. Misalkan, yang dicontoh itu adalah cara tidurnya. Ya boleh saja sih, ya kan? Cara makannya, ya kan? Cara lain-lainnya. Padahal Quran itu mengajarkan kepada kita yang patut dicontoh dari Rasul itu yang paling utama dan pertama adalah cara menemui Allahnya. Dan ini jarang dicontoh. Justru yang utama ditekankan di Quran tidak dicontoh. Tapi yang tidak ditekankan di Quran malah itu yang dicontoh. Padahal kalau kita watabakna rasulah, bisa mengikuti Rasul tentang cara menemui Allahnya, bima anzalta, maka Allah akan menunjukkan sesuatu kepada kita. Dan itu yang bisa kita imani. Paham? Ayo ucapan Alhamdulillah bisa ketemu dengan seorang penerus tugas kerasulan. Gak perlu ketemu dengan Rasul.
Karena Rasul sendiri hanya hidup dalam kurun waktu yang sangat pendek, 63 tahun. Tapi Rasul sudah mengatakan, berbahagialah umatku yang tidak hidup sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmu dari para pewarisku. Jadi siapapun sampai kapanpun, setiap orang yang memiliki keinginan untuk jumpa dengan Allah, pasti akan dipertemukan dengan para pewaris tugas kerasulan itu sendiri. Yang ingin, yang gak ingin, gak akan. Yang ingin belajar ngaji sampai menemukan Allah dalam dirinya, dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menunjukkan jalan kepada Allah sesuai dengan kebutuhan. Dan terjadi proses penyaringan yang luar biasa. Kamu butuhnya ini, cocoknya ke sini gurunya. Kamu butuhnya ini, cocoknya ke sini gurunya. Jadi pertemuan kita dengan guru itu bukan sesuatu yang kebetulan, tergantung apa mau kita. Betul? Tuh. Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Kan jelas di sini Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, mu itu siapa? Mu di sini selalu diartikan Rasul Nabi Muhammad. Tidak. Mu ini bisa siapa saja orang yang sudah sampai kepada Tuhan. Jadi maksud saya, ini tolong diekstrapolasi. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jadi mu di sini bukan hanya Nabi Muhammad. Mereka yang sudah tahu tentang aku. Ngerti nggak? Ya mereka yang sudah tahu tentang aku ya siapa saja. Tentu saja ada batasannya. Yang tahu tentang aku tentu saja mereka yang telah mengikuti metode yang diajarkan pada Nabi Muhammad. Betul? Ada batasan memang. Kalau mereka tidak mau mengikuti metode yang diajarkan Allah pada Nabi Muhammad, ya mereka tidak akan tahu tentang aku. Betul kan? Maka jawabannya apa? Di sini dikatakan fa inni qarib. Cukup dijawab, sesungguhnya Allah dekat kepadamu. Ini adalah sebuah perintah yang menyatakan bahwa aku yang sudah mengetahui tentang aku yang besar tadi tidak akan bisa menolong untuk dia tahu tentang aku, karena aku yang diketahui oleh aku yang kecil ini tak terjelaskan. Tapi engkau akan mengetahui aku yang besar pada dirimu, cukup mengatakan, "Wah, ini qarib, Tuhan bersamamu kok, lebih dekat kepadamu," kan begitu. Paham? Gitu. Makanya untuk bisa menjelaskan seseorang untuk agar orang itu bisa mengalami Tuhan, tidak bisa orang mengalami Tuhan dengan penjelasan kita tentang pengalaman kita pada Tuhan. Pengalaman kita hanya untuk diri kita sendiri. Supaya dia mengalami, cukup katakan, "Wa inni qarib, Tuhan bersamamu kok." Gitu. Biar dia bisa mengalami sendiri. Karena Tuhan tak terjelaskan, tapi dia bisa dialami sendiri. Paham? Oke, teruskan. Uji budak watadai idza da'ani. Di sini dikatakan, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kalimat ini menjadi rancu. Karena kalimat ini menjadi tidak dipercaya oleh umat Islam. Kalimat ini seakan-akan Tuhan sedang membual dengan dirinya sendiri. Karena apa? Kenyataan saya mohon, Tuhan gak ngasih kok. Betul nggak? Akhirnya bosan kan doa. Capek doa. Udah beli doa, kumpulan doa-doa mustajab. Nggak mustajab juga. Iya kan? Harusnya apa? Harusnya ayat ini diterjemahkan, uji budak watadai idadaan. Da'i, apa da'i? Penceramah. Kalau penceramah itu kerjanya ngapain sih? Ngajak kan? Ngajak. Da'i itu penceramah. Karena da'i dari doa. Doa itu artinya ajakan. Da'i mereka yang mengajak. Mengajak ke mana? Ke Garut, ke Tasik, ke Cirebon. Bukan. Mereka yang mengajak untuk jumpa dengan Allah. Itu namanya da'i. Kalau dia nggak ngajak jumpa dengan Allah, bukan da'i. Calo. Ngerti nggak? Tentu saja dia mau mengajak orang lain kepada Allah karena dia sudah sampai kepada Allah.
Ngerti nggak? Lah ini yang nekat itu adalah dia pun masih bingung tentang Allah, tapi ngajak orang lain kepada Allah. Ngerti maksud saya? Tolong diperhatikan ini. Boleh sambil ketawa-ketawa santai aja. Tapi ini agak dalam nih mikirnya. Mikirnya agak dalam. Jadi kalau saya mengajar Quran itu saya mengajarkan peta, tali temalinya. Sehingga kita itu melihat Quran itu sesuatu yang luar biasa. Jadi dai, doa itu artinya mengajak. Nah, mengajak itu bahasa lainnya sinonimnya adalah menyeru. Ya kan? Mengundang. Ya kan? Jadi para dai adalah mereka-mereka yang senantiasa mengundang Allah ke dalam dirinya. Setelah dia mengalami Allah, maka dia berani mengajak orang lain untuk sama-sama merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Itu namanya dai. Kan ada dai cilik, asal ngomong dai, itu nggak apa-apa, itu dagelan. Iya kan? Tidak semua orang ngomong abagada dai, tidak. Dai dari doa. Doa itu orang yang menyeru. Menyeru Tuhan gimana caranya? Tuhan, Tuhan gitu. Bukan. Menyeru Tuhan itu di Quran dikatakan, sucikanlah Tuhan minimal pagi dan petang. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Senang gak Tuhan dipanggil? Senang. Senang gak Tuhan diseru? Senang. Senang gak Tuhan diundang? Senang. Yang ngundangnya senang, yang diundang senang. Sama-sama senang. Kerjanya cuman senang. Kelihatan ya. Udah kusut nggak pernah ngaji lagi, tambah kusut. Kalau ditemui pura-pura senang padahal nggak senang. Subhanallah. Saya cuma ingin mendoakan mudah-mudahan Bunda ya Anda semua termasuk orang-orang yang senang.